sekarang ini, fenomena burnout marak terjadi. Burnout adalah kondisi di mana seseorang merasa lelah secara fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan. Biasanya, burnout terjadi karena tekanan pekerjaan yang berlebihan, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa disebabkan oleh masalah pribadi, sekolah, atau bahkan media sosial. Lantas, bagaimanakah kita harus menyikapinya? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana lelah itu bisa kita atasi. Kalau tadi lelah dalam menghadapi keseharian, ini lelah tidak hanya kesehariannya, tapi juga lelah semuanya, fisik dan mental. Apalagi orang yang sudah jadi tulang punggung keluarga, ngurus orang tua, adik, istri atau suami, anak, ya ada yang kayak begitu Bu? Ada banyak di dalam keseharian nih, ya apalagi sandwich generation ya. Ini mereka biasanya bebannya agak sampai-sampai mereka suka ada istilahnya sekarang itu burnout Bu. Burnout itu udah kecapean banget, lelah banget. Makanya anak generasi zaman sekarang itu banyak yang bilang mereka butuhnya healing gitu ya. Sebentar-sebentar healing. Nah kalau kita healingnya seperti apa dalam Islam? Nanti boleh ditanya sama Ustadz. Silakan sekarang kita sesi tanya jawab. Yang mau tanya siapa? Angkat tangan. Yang mau curhat boleh silakan. Oke Ibu ya. Silakan nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, Ustazah juga ya. Ya. Begini Pak Ustadz, pada awalnya rumah tangga kami ini baik-baik saja Pak Ustadz. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba suami saya murtad. Yang saya kasihan, saya punya anak 3. Yang saya kasihan dengan anak saya perempuan yang 2. Kalau ada laki-laki yang mau dekat, dia takut Pak Ustadz. Dia minder. Ya, sampai sekarang umurnya udah 31 tahun, yang satu umur 25 tahun. Karena dia minder Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasinya, cara menyadarkan. Sebelum itu kami menuliskan surat secari selembar kertas, yang mana karena pernikahan kami itu sudah batal menurut agama. Menurut agama perkawinan kami sudah batal. Jadi saya terpaksa membuat pernyataan kalau kita sudah selesai. Apakah betul tindakan saya? Dan bagaimana caranya menyadarkan suami saya? Tapi memang sudah 4 tahun lebih Pak Ustadz. Kami sudah selesai lewat secari kertas. Apakah emang betul-betul sah? Itu menurut agama. Ya. Tapi saya tidak mengurus menurut pemerintah. Ya. Begitu. Baik. Hanya itu pertanyaan saya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ratna, maaf boleh saya tahu apa suami ini kembali ke agama sebelumnya? Oh, kembali ke agama sebelumnya ya. Oke, baik. Ibu, jadi ini udah lelahnya seorang istri ya. Udah lelah gitu. Ustadz, boleh gak sih seorang istri ini lelah dalam menghadapi suami apalagi keadaannya seperti yang dialami oleh Ibu Ratna. Terus bagaimana cara ngatasinnya? Terus yang ketiga tadi dalam Islam bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Ratna? Apakah cukup perpisahan itu dengan secari kertas? Silakan Ustadz Fadl. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Pertanyaan yang begitu bagus dan berbobot. Yang pertama saya mengucapkan turut prihatin juga apa yang Ibu alami. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya ketika kita mendapati ujian begitu sangat beratnya saat sekarang ini, sampai-sampai suami kita murtad keluar dalam agama kita, kita berupaya bagaimana memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan kepadanya. Ketika nasihat itu pun sudah tidak mempan lagi,
kita mengingatkannya juga sudah tidak mau terima lagi, maka ibu bisa mencarikan siapa sekiranya orang yang beliau sekiranya mau mendengarkan ucapannya. Jadi kita bisa meminta bantuan apakah mungkin kepada keluarganya dan juga mungkin kepada gurunya, kepada ustadznya. Ya, ada orang-orang yang sekiranya yang bisa punya pengaruh ucapannya untuk disampaikan kepadanya. Jadi ibu bisa nitip di sana. Ya. Yang kedua, tetap ibu jika ibu ingin berharap suami ibu kembali, mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ibu di saat ibu betul-betul lelah, ya, betul-betul mengalami sesuatu yang begitu sangat luar biasa dalam hati ibu, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ibu masih tetap ingin memperjuangkan rumah tangga ibu seperti itu, ya. Jadi yang berikutnya adalah ibu jangan khawatir kalau seandainya memang perceraian itu terjadi, bagaimana dengan anak-anak ibu dan lain sebagainya. Disinilah fungsi ibu di sana untuk menggantikan fungsi suami. Ya, tetap ibu bimbing anak-anak ibu, tetap ibu jaga anak-anak ibu, selalu berikan motivasi dan motivasi. Dan yang paling utamanya adalah tekankan masalah ibadah, tekankan yang namanya sholat. Ya, disinilah pentingnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iman ini kuat, ibadah kita jaga, apapun kondisi yang kita alami, insya Allah di situ pasti ada kemudahan yang Allah akan berikan. Maka disitulah Allah berbicara, ketika ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Di situ ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Dengan menggunakan kalimat, dua kalimat yang sama, di situ ada penekanan inna, sesungguhnya. Ya, bahwa kata Allah meyakini bahwasanya kepada hamba-hambanya yang beriman, sesungguhnya kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajat ibu. Ya. Bagaimana yang tadi surat dan lain sebagainya, kalau dia telah mengutakan bahwasanya dia telah talak, maka talak selesai. Ya, maka perlu diurus nggak ya, itu harus diurus ibu, karena apa? Khawatir kalau seandainya nanti terjadi yang namanya pembagian harta waris. Ya. Yang kedua, mohon maaf jika ibu ada jodoh yang berikutnya, itu bisa secara sah untuk ibu bisa menikah kembali. Maka itu harus penting bisa secara legal diurus surat perceraian ataupun tidaknya. Baik, ya. Baik Ustadz. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini ibu sebenarnya masih punya harapan sama suaminya. Ya, kalau perempuan kan gitu ya Bu ya, nggak mau diurus, tapi maka kita doain ya. Semoga kesulitannya ibu diangkat ya. Yang bisa lembutin hati itu kan cuman Allah ya Bu ya. Ya, yakin insya Allah ada jalannya yang terbaik ya. Bismillah. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak mana tadi? Ya silakan. Ibu mana? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati, anggota Majelis Taklim, kajian hari Kamis di Masjid Harapan Jaya. Iya. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, kita kan biasa ibu rumah tangga, sehari-hari kan ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami dan lain-lainnya gitu ya. Kita itu sehari-hari kan ya istilahnya kan kerjanya urus rumah tangga aja gitu kan, bagi ibu-ibu kan ngurus keluarga. Sehingga kita sampai capek, sampai lelah. Kadang-kadang kita udah kecapean, udah lelah gitu. Kadang-kadang kewajiban kita kepada Allah lalai gitu, terabaikan gitu. Begitu juga kan saya juga pernah kerja juga ya, mencari nafkah gitu. Kadang-kadang harta udah didapat tapi lalai juga sama kewajiban gitu. Gak mau sedekah, gak mau zakat gitu. Itu gimana hukumnya lelah kita itu? Pak Ustadz mohon. Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Inaratul. Ini lelah, capek tapi tetap buat jalanin kewajiban sama Allahnya malah nggak dikerjain jadi lalai. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati ya. Ini Ibu Rahmawati pelakunya sendiri. Ya. Maksudnya lelah tapi ninggalin kewajiban, ini yang dilakukan Ibu gitu. Lalai. Kelalaian. Lelah dan lalai.
Baik. Jadi ketika kita lelah karena lillah, maka lelahnya kita tidak akan melalaikan. Karena lelah karena lillah ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya menjadi tolak ukur kita. Ketika kita lelah tapi lalai, kita koreksi dong. Artinya, lelahnya kita ini nilainya berapa di hadapan Allah. Karena lelahnya kita butuh nilainya dari Allah, bukan dari manusia. Apalagi diri sendiri. Kalau diri sendiri mah lelah terus bawaannya Bu. Ngapa-ngapa lelah, tidur aja lelah ya enggak Pak? Tidur lelah enggak Pak? Apalagi kalau tidur malam ya Pak, lelah gitu ya Pak rasanya Pak. Nah, jadi kalau tidur terus juga lelah. Tidak ada sesuatu yang tidak lelah di dunia ini. Tetapi ketika kita lelahnya karena lillah, maka insya Allah kewajiban kita akan tertunaikan dengan baik. Khususnya kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita masih lalai itu artinya mungkin nilainya masih 6 lah karena Allah, yang 4 masih karena syahwat. Syahwatun nafs. Jadi kita bisa mengoreksi. Maka kita menggunakan istilah dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim bahwasanya surat Al-Insyirah ini mengabarkan berita gembira. Berita gembira ketika ibu sudah lelah yang bertubi-tubi mengurus rumah tangga, mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu berasa lelah lahir batin. Tapi surat Al-Insyirah ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah berita gembira. Bahwa nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma. Amin. Selain Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di juga mengatakan bahwa surat Al-Insyirah ini mengandung janji. Janjinya Allah yang pasti ditepati. Jadi ketika ibu ini udah lelahnya karena Allah benar, maka insya Allah ini janjinya Allah tertunaikan langsung kepada ibu. Maka jangan sampai melalaikan kewajiban. Masa sih kita masak? Masak ya Bu, masak sih kita masak sambil uring-uringan. Jadi kalau kita masak sambil sholawatan, sambil berzikir. Pingin gak suaminya manut sama ibu? Mau. Suaminya kita galak atau enggak? Enggak, lemah lembut. Alhamdulillah. Biar suami kita itu sama anak-anak kita itu menghargai kita, lembut kepada kita, berakhlak baik kepada kita, maka kita pun harus baik dulu dengan cara bagaimana? Melayani mereka dengan baik. Artinya dengan lillahi ta'ala, ketika masak kita bacain sholawat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cuci beras sambil ya latif, ya latif, ya latif. Supaya yang galak-galak bisa lembut. Yang gak mau senyum jadi senyum. Yang pelit jadi loyal. Karena setiap aktivitas kita selingi dengan apa? Dengan ruh ilahiyah. Dengan apa? Dengan lillah. Jadi lelahnya kita nggak ada artinya dibandingkan ridha Allah terhadap kita. Betul. Begitu kita harus semangat. Semangatnya adalah lillah. Bukan semangat untuk bersusah payah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Pak, tujuan kita di dunia ini cuman untuk ngumpulin amal soleh karena kehidupan yang abadi nanti di alam akhirat. Jadi ibadah kita itu adalah tujuan utama kita. Ya, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita di sini bukan cari uang, tapi ibadah. Gimana cari uangnya biar jadi ibadah? Harus didasarin niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Baik, jangan mana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di program kesayangan kita. Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa